Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Karunia dengan NIM 1931047. Saya dari kelas 5C Perbankan Syariah. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Relation. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang humas atau hubungan masyarakat yang meliputi pengertian humas, fungsi, tujuan, prinsip, tugas, manfaat, dan contoh yang akan saya bahas. Untuk lebih detailnya, silahkan disimak. Yang pertama yaitu tentang pengertian humas. Humas dalam bahasa Inggris Public Relation yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas yaitu adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian di atas, humas juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Di pekerjaannya, seorang humas melakukan analisis dan memperbaiki diri serta menjadikan pernyataan keluar. Kemudian fungsi humas menurut Edward adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan penerangan atau memahami kepada publik. Yang kedua, melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah. Kemudian, usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Kemudian tujuan humas, yaitu tujuan humas atau hubungan masyarakat yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana, maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Kemudian membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pemimpin atau stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internal dan publik eksternal. Kemudian membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dan pihak yang berhubung untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Prinsip humas atau hubungan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta, bukan fiksi. Kemudian hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial, bukan perihal personal. Humas atau hubungan masyarakat wajib merealisasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakili. Humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Humas juga harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang benar. Humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Kemudian humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Humas juga wajib menjelaskan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Kemudian ada tugas humas, hubungan masyarakat. Nah, menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari adalah sebagai berikut, yaitu membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dan manfaatnya bisa diketahui oleh berbagai pihak masyarakat. Kemudian menyiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran seminar, dan lain-lainnya. Bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca atau dan diketahui isinya oleh pemimpin. Menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat atau pihak yang terhubung. Kemudian membuat susunan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau diberikan kepada pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Kemudian ada manfaat humas. Manfaat humas ini menurut Frank Jeffkins
adalah yang pertama itu manajemen krisis. Dalam beberapa masa belakangan ini hampir semua organisasi pernah mendapatkan krisis, hingga kalangan pimpinan dan pihak manajemen mulai sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang utamanya berkaitan dengan hubungan pers. Maka oleh sebab itu tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Penerbitan desktop sistem penerbitan yang sebenarnya itu sangat bermanfaat, akan tetapi lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibanding metode editing konvensional yang masih memakai pensil, tumpukan kertas, dan juga logam pembentuk huruf. Identitas perusahaan, tugas membuat identitas yang biasanya tanggung jawab staf humas, karena hal itu menyangkut aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Hubungan parlemen dalam hal ini yaitu adalah hubungan antara beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat dari beberapa departemen dan instansi pemerintah. Kemudian ada dua unsur di dalam hubungan parlemen, yaitu usaha yang mendorong para politisi dan pejabat menjadi sadar dan juga tahu bahwa kepentingan dari organisasi atau perusahaan usaha untuk memperoleh berbagai informasi untuk organisasi atau perusahaan yang berhubungan supaya mengetahui peraturan atau undang-undang baru yang sedikit banyak akan berpengaruh padanya. Nah, public relation finansial ini telah lama ada konsultan public relation yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Aktivitas ini dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana perusahaan klien untuk ikut serta di bursa saham atau mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Kemudian ada contoh humas. Contoh dari humas atau hubungan masyarakat itu adalah sebagai berikut. Humas media cetak pada umumnya, humas media cetak disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan rilis press ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi jika ada perubahan dalam perusahaan, peluncuran produk maupun layanan baru. Humas media audiovisual yang mempunyai esensi yang hampir serupa dengan humas media cetak, informasi yang diberikan ke program yang berhubungan dengan tema promosi. Radio dan televisi adalah contoh humas media audiovisual. Humas media online ini semakin berkembang dan maju, telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Suatu informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya, informasi tersebut dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dibuat dalam mesin pencari. Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian humas, fungsi, tujuan, prinsip, tugas, manfaat, contoh terlengkap. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.